Bawa duduk aja. Iya lu, apa aja deh. Jadi, diam, potong nih. Nah, udahlah ini terlalu. Oh, bang, apa lu Ini ganggu parah, kagak enak. Iya, Ini berisik sih. Iya. Annoying. Ya berisik dia ya. Hai Nusantara. Kenapa gini? Oh gini. Lo nyoblos aja. Hai Nusantara. Kami dari Si. Aksi. Reaksi. Jadi seru banget ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Bras? Jadi kita pengen membahas sebuah topik yang lagi trending nih, Dok. Ya pening ya. Iya, iya. Kita bahas tentang gas sama lighting ya. Jadi apa, Bras? Kami dari Gaslighting. Nah, Iya. Sebenarnya kata-kata gaslighting ini tuh mulai bisa dibilang viral lah. Bisa dibilang viral itu karena sebuah kasus yang lagi terjadi, lagi happening. belakangan ini ya. Belakangan ini, betul sekali. Nah, jadi ada sebuah supir. Supir apa nih? Supir pesawat. Supir pesawat, Oh. betul sekali. Supir pesawat. Nah, supir pesawatnya itu marah-marah lah di sosial media karena pasangannya selingkuh. Cuman kata-kata ini sendiri tuh muncul dari si pasangannya ini sendiri. Cewek kan? Si cewek, istrinya, betul. Kalau dari sudut pandang cowoknya kan ceweknya yang selingkuh, Ya. gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang ceweknya, si suaminya ini yang menyudutkan dan membuat pikiran si cewek ini selalu salah. Jadi ada bukti-buktinya dari bukti screenshot dari WhatsApp dan Ya. semacamnya, terus ciri-ciri gaslighting sendiri itu apa. Nah, dia masukin di sosial media. Jadi saling membalas sih sebenarnya gitu. Nah, lu tau gak, Dok, kalau misalkan dari definisinya sendiri kayaknya yang lebih enak mungkin lu bisa lebih Oh, tahu. tahu dong. Oke, siap. Jadi menurut halodoc.com, Oke. gaslighting itu adalah bentuk manipulasi yang biasanya terjadi dalam hubungan tidak sehat. Untuk manipulasi ini dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain, Frans. Ini jadi biar si Nusantarans pun juga tahu gitu kan definisi dari Cara- gaslighting ini sebenarnya apa. Nah, kebetulan banget tuh ya, Dok. Oh, kebetulan nih. Ras, Oke, kita apa nih? kemarin tuh sempat nonton film judulnya Gaslight gitu. Oh, ada Gaslight. film ya? Kebetulan aja gitu. Itu tuh film tahun 1940 sih itu. Nah, tapi yang terkenal tuh remake-nya. Remake itu 1944. Judulnya sama, ceritanya juga sama gitu. Sama. Film ini tuh menceritakan pasangan suami istri ya, dimana si suaminya ini tuh manipulatif gitu terhadap istrinya. Jadi istrinya tuh disuruh di rumah terus gitu, dan orang-orang tuh menganggapnya si istrinya ini tuh ada gangguan, tapi semuanya itu tuh ulah si suaminya. Oh, that's wonderful. And you thought I was being cruel to you. Keeping No, people away not from cruel. you, making you a prisoner. Oh, you're the kindest man in the world. Nah, kenapa gaslight? Karena si istri ini kan dikurung, semacam dikurung gitu ya di rumahnya. Terus dia sering di ruangannya sendiri. Kamarnya Di gitu. kamar aja, di kamarnya lampunya kan masih api itu. Nah, si suaminya tuh suka main-mainin itu gasnya sebanyak apa gitu. Jadi kayak si istrinya tuh kalau lagi di kamar terus pakai apa? Dulu tuh kok lampunya Gapteran-gapteran gitu ya. terus kok ada suara-suara apa kalang kaki gitu. Itu nah, berarti tuh ulah suaminya. Oke. Jadi pas si istrinya cerita ke siapapun nggak ada yang merasakan hal itu gitu, cuma dia doang gitu. Pikirannya dibuat seolah emang dia satu jiwa, kalau enggak. Tujuannya sebenarnya si suami itu kayak ngelakuin itu tuh buat apa emangnya, kayak hidup-hidupin lampu pijar itu buat apa maksudnya? Suaminya tuh ingin merebut harta si istri gitu. Oh, Jadi oke. dengan bikin si istrinya ini tuh pada akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Jadi diwariskan semua hartanya ke Asuransi. Asuransi. Yang mana nih? Ada dua soalnya. Ngomongin tentang perilakunya sendiri ya, sebenarnya gejala-gejalanya tuh ada apa? Nah, itu kebetulan gua waktu itu kemarin udah pernah riset. Jadi National Domestic Violence Hotline itu tuh mengindikasikan kalau orang yang mengalami gaslighting itu salah satunya feel confused and constantly second guess themselves. Jadi, Artinya, selalu merasa kebingungan dan dia kayak selalu meragukan, kayak bertanya-tanya kayak bener nggak sih yang gue lakuin, atau misalkan perilaku yang gue lakuin sebenarnya bener atau emang gue yang salah gitu loh. Ya. Lalu selanjutnya ada juga find it difficult to make simple decision. artinya. Jadi dia merasa lu jadi kayak ini, gue jadi kayak Artinya begitu terus gue. jadi dia merasa kesulitan lah untuk
melakukan hal-hal atau perilaku yang simple. Lalu selanjutnya frequently question if they are too sensitive. Jadi mereka tuh selalu mempertanyakan diri mereka apakah Kayak emang- karena gue sensitif jadi gue kayak seperti ini. dia ngerasa gitu. baperan banget gitu. Lalu become withdrawn or unsociable. Sering cabut ya? Iya, sering Sering cabut tanam. bukan Dan- cabut. Nah, Melarikan diri gitu. Menarik diri dan Oke. tidak mau bersosialisasi gitu. Lalu selanjutnya lagi suka constantly apologize to the abusive person. Nah ini dari kasus si supir itu tuh terlihat gitu karena Kenapa supir sih ntar kita di sidak kayak lu. supir pesawat. kalau kita lihat ke perilaku sehari-hari gitu ya, ke kejadian di sehari-hari, orang-orang yang sering gitu juga mungkin ada faktor dari dirinya sendiri yang Betul. self esteemnya emang rendah gitu. Jadi seringkali merasa inferior gitu. Betul. Cuman kayak dari kasus gaslighting sendiri emang sebenarnya kita sering menemui gitu ya. Iya. Cuman ya emang nggak tahu apakah emang ini akibat perilaku gaslighting atau faktor lain gitu. Betul. Jatuhnya kalau di kasus yang tadi kita buka itu si istri itu selalu misalkan dia melakukan sesuatu lah gitu kan, dia misalkan izin suaminya terus totonya si suaminya marah-marah gini terus akhirnya si istrinya kayak selalu Oh ya maaf ini salah gua gini. padahal yang abusive sebenarnya dari pihak satunya lagi gitu kan, tapi dia selalu merasa kayak minder lah, selalu kekurangan jadinya kayak Oh ya gua salah, gua minta maaf ya gini kayak gitu. selanjutnya lagi ada feel hopeless, joyless, worthless, or incompetent. Si istrinya tuh emang kayak hopeless gitu dan tidak senang lah di sebuah hubungan yang kayak apa-apa dia selalu salah gitu. Nah, balik lagi dari ciri-ciri yang tadi gue udah sebutin nih Mas Do. Kira-kira dari lu berdua tuh ada pengalaman nggak yang nggak harus pengalaman lu sendiri sih, apakah ada pengalaman orang yang lu kenal juga? Mungkin juga dari pengertian kita sendiri juga. Iya. Kita juga nggak ada maksud untuk mengajarkan yang benar dan yang salah gitu, tapi kayak sesuai Sharing. pengertian kita gitu. Kalau gue sih waktu itu via sosial media sih, gue main Oke. Twitter. Jadi gue main Twitter, jadi waktu itu ada cewek lah, ada orang user Instagram, user Twitter dia tuh kayak ngepost soal kebebasan berpakaian gitu pokoknya. Gue setuju, gue bilang cuman dia ngerasa kalau gue tuh nggak setuju kalau cewek tuh bebas berpakaian. Padahal sebenarnya gue tuh pro gitu. Ya lu mau berpakaian apa aja ya urusan lu, gue mah. Ya gue siapa sih yang ngatur lu kan, gue setuju. Cuman emang ada faktor-faktor nih yang menyebabkan lu kena catcalling bla bla bla, gue bilang gitu kan. Cuman dia kayak nggak bisa gitu, lu tuh pro atau lu kontra gitu. Gue bilang ya ini menurut gue nggak bisa pro kontra. Terus dia kayak nggak suka gitu, terus akhirnya dia kayak mention cowoknya gitu kan. Dia mention cowoknya, terus cowoknya nge-mention gue. Dia bilang Udahlah bro, stop, jangan gaslighting cewek gua. gue bingung kan. Gue bilang sorry nih, gue nggak bermaksud. Gue bilang gue nggak bermaksud gaslighting, cuman gue pengen jelasin kayak pendapat gue doang. Akhirnya gue jadi ngerasa kayak ini kayaknya yang gaslighting kayak lu deh gitu. Ya seakan-akan mereka kayak nyalain pendapat gue gitu. Dan menurut gue sih pendapat gue nggak salah, cuman mereka kayak seakan-akan bilang lu nggak bisa kayak di tengah-tengah gitu, lu harus kayak pro atau kontra gitu. Pengalaman gue gitu sih, karena emang warga-warga Twitter kan buas ya, jadi kayak karena orang kayak nggak setuju sama pendapat gua, lu kan belum tentu bener, belum tentu salah ya, mereka nggak setuju, jadi gua kayak ngerasa anjingnya gua salah deh ini. Sebenarnya ya kalau dari opini sih ya dari menurut dia apa yang bener ya udah, tapi Iya, menurut- maksudnya tapi, kan ya kita berpendapat gitu, mesti berdebat gitu kan, kita punya background beda-beda gitu kan, pendidikan segala macem. Lu kayak seakan-akan bilang lu gaslighting gini-gini, berarti kan kayak lu kayak ngejat segala macem. Ini emang agak keluar topik sih, cuman kayak pengen ngomong kalau sosial media karena kita gak kenal, jadi kadang orang kayak ngomong seenaknya jidat aja, kayak lu, lu, jadi kayak kita nggak ngeliat lu ngomongnya gimana, jadi orang bisa personal gitu loh. Salah satu sisi buruknya sosial media itu kayak dimana kalau lu ada suatu isu sosial muncul gitu, terus dibahas gitu di sosmed, seolah-olah tuh lu kalau mau menyampaikan pendapat lu harus pilih salah satu kubu. Betul. Kalau lu menyalahi atau kayak netral gitu, soalnya lu kayak salah gitu. Iya, Lu makanya. pihak yang tidak membantu atau kayak Iya. itulah. Ini kita minum dulu kali ya. Kayaknya lu aus banget tuh. Boleh silakan. Anggap aja rumah sendiri. Ini namanya 7 korma, Frans. 7 korma. Tapi di sini gue lihat cuma ada 4 sih. Sisanya di luar. Oh, sisanya di luar. Itu rasanya apaan dong? 7. Masa sih? Tau rasanya apa? Soto. Rasanya kurma lah. Enak banget tuh, semua seger banget. Gue gak pernah nyobain rasa kurma sih. Ntar lu cobain, Frans. Tapi gue udah ceritain nih. Lu belum, cerita lu gimana coba cerita. Oh, terkait gaslighting tadi ya. Tuh. Kalau pengalaman gua paling pas masa kuliah sih. Ada 1 semester lah. Semesternya nggak usah gua sebutkan secara rinci. Banyak mata kuliah yang mengharuskan banyak kerja kelompok. Nah, di situ kan emang time managementnya juga emang susah gitu kan. Iya. Karena banyak harus
janjian sama ini gitu kan. Di semester itu tuh gue juga masih sering-seringnya basket tuh ya kan, dari basket. Jadi kan gue emang biasanya kalau ngerjain pekerjaan gue ya habis gue selesai basket kalau misalkan udah basket gitu. Dan gue akhirnya milih kelompoknya juga yang udah gue pernah kelompok jadinya kayak gue awalnya ngira kayak oke lah bisa nyambung gitu kan, udah saling nyaman gitu kan. Ternyata enggak, tiba-tiba kayak jadinya marah sama gue juga kaget aja. ternyata enggak gitu. Ternyata enggak gitu kan. Jadinya apa yang gue lakuin tuh selalu salah gitu kan. Ada gue ingat banget kayak satu case gue ngasih pendapat gitu kan. Ya bukan ya mungkin ada kata-kata kasar gue juga lupa lah. Bacot lu, ya, mungkin jangan bacot lagi gini-gini tuh ya. Pokoknya ikutin pakai yang B gitu kan. Pakai yang B. Terus ya udah gue daripada kayak memperkeruh suasana jadi gue ikutin dong pakai B gitu kan. Udah selesai gitu yang bersangkutan nanya ke yang ini pendampingnya gitu kan. Ternyata cara B-nya salah dan hasilnya salah. Terus dia nanya kan, gue bilang gue inisiatif harusnya yang ini ya A gini ya. Terus habis itu iya benar kata pendampingnya gitu kan. Terus dia bilang kayak ya udah lu yang kerjanya sampai selesai gitu kan. Ya udah kayak gue kan karena gue ngerti jadi gue kerjain juga gitu kan. Pokoknya satu semester tuh kayak gue rasanya kayak selalu apa ya dikecilin gitu lah, kayak dikucilkan gitu. Jadi kayak apa gue kasih ide apa selalu salah gini-gini. Jadi mungkin secara nggak langsung kayak penjelasan yang tadi ciri-ciri yang udah gue sebutin tuh kan, gue merasa hopeless gitu kan, joyless, menarik diri gitu. Jadi gue menarik diri juga kan kayak aduh apa gue juga jadi nggak enakan lah gitu kan. Maksudnya khususnya kalau berhadapan dengan pihak-pihak ini gitu. Apalagi kayak misalkan gue lagi jalan dikit di suatu tempat gitu kan. Terus ada gerombolan ada orang gitu kan, gue kayak pasti gue langsung kayak ya padahal mungkin misalkan mereka lagi ngobrol tapi gue mungkin bukan ngobrolin gue tapi gue kayak langsung kayak feelingnya ya gue langsung kelihatan minder gitu kan. Ah. Aduh kayak ini gue salah apa lagi nih gitu. Jadi cara nggak langsung ya gue nggak tahu sih, ini kan terus kan juga kita kan diskusi gitu kan. Menurut gue mungkin tuh salah satu gaslighting, UTS, UAS gue jadi kayak selalu stres gitu jadinya gitu. Untungnya sih udah selesai semester itu jadinya ya udahlah, udah enakan juga. Lu punya kita berdua juga kan? Betul, mungkin ya. Selalu terhibur lah karena ada berkat mereka berdua kan. Selesai semester itu emang udah mungkin baikan juga sama pihak-pihak ininya, jadinya ya udah masa lalu lah. The past is the past. Iya, move on. Nah, kalau lu sendiri ada pengalaman nggak, Mes, terkait gaslighting? Nggak ada sih. Waduh, habis dong video saya. Oke, terima kasih. Nanti ngomong nggak ada sih. Pengalaman gaslighting ya mungkin. Kenapa lu ketawa? Gue kebayang lu ngomong gak ada. Jujur gue sebenarnya nggak yakin juga sih ini apakah gaslighting atau ya bukan. Kalau gue denger tadi ciri-cirinya itu lah, setelah gue pikir-pikir lagi cukup sesuai. Kalau lu kan tentang apa tadi medsos gitu, di medsos lu di lingkungan pertemanan kuliah gitu ya. Nah kalau gue mungkin mau bawa ke keluarga gitu. Nah ini mungkin emang sedikit personal gitu, cuman kayak gue juga nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan keluarga sendiri. Iya keluarga, maksudnya anggota keluarga gue atau menyalahkan gitu ya. Cuman kayak ini yang gue rasakan sekarang gitu. Jadi dulu tuh di keluarga gue kayak udah wajar gitu ya kalau suami istri berantem gitu. Bokap berantem. Tapi waktu itu emang keluarga gue intensitas berantemnya tuh sering banget gitu. Makin sering sampai akhirnya nggak mau ngomong satu sama lain, kayak suka main pergi sendiri. Gue sama kakak gue sering kali kebingungan gitu ya. Kenapa ya gitu kan, kayak perilakunya jadi begini nih gue. Kayak jadinya kalau mau ngomong ke si ini sama ke bokap gue jadi beda gitu. Yang gue inget sih dulu ya, yang gue rasakan nggak nyaman gitu. Nggak nyaman itu ketika bokap gue tuh waktu itu lagi mau pergi gitu, mau pergi ke supermarket atau kemana gitu. Pas dia mau pergi dia langsung nyuruh gue ikut. Gue kan lagi kayak ya chill aja gitu di kamar, santai aja gitu. Gue nggak mau pergi jujur gitu. Mau pergi seolah ada sedikit ancaman gitu. Ya pokoknya kalau gue nggak ikut itu ya gue ya direndahkan gitu kayak anak mami gitu. Lalu kalau kamu mau ngapa-ngapain nggak usah pakai lagi gitu. Kayak gitu. I used to tremble every time you called my name. Every time I heard your footsteps in this house. Wondering all the time, what's Pop gonna say if I do this? What's he gonna say if I do that? What's Pop gonna say if I turn on the radio? Disudutin lah gitu. Dia di pojokan kayak seolah gue mesti harus pilih salah satu. Ya, gue mesti ke bokap gue atau bokap gue nih. Jadi gue dalam hati tuh kayak mempertanyakan diri gue sih kayak ini gue mesti gimana gitu. Kayak
ini salah nggak ya kalau gue misalkan menolak. Sering kali justru gue jadinya ngikut gitu, biar apa ya, biar tetap damai aja gitu keadaannya. Tapi kan lama-lama kayak nggak tenang gitu, kayak tiap kali kalau dihadapkan pada situasi itu lagi kayak iya ini mesti mihak lagi gitu. Soalnya orang tua kan, maksudnya mihak orang tua tuh sulit kan ya, maksudnya sama-sama sayang dua-duanya kan, jadi kayak emang gak bisa mihak gitu. Apalagi kita saat itu kan masih anak-anak gitu ya, belum ngerti macam-macam, jadi kayak jadi itu saat itu gue belum ngerti sama sekali, kayak gue kira itu wajar gitu, maksudnya wajar dalam artian kalau gue ngikutin ini bener, kalau enggak salah, kayak gitu, kayak masih simpel gitu. Dan gue akhirnya jadi ya gitu, kayak berserah gitu, kayak mesti kayak apa ya udah ikut aja gitu, biar senang deh, dan itu berdampak di sekolah juga gitu, kayak gue jadi lebih karena pasif gitu. Dan gue di saat itu kan masih remaja gitu, jadi kayak gue masih belum ngerti banyak, akhirnya simpen sendiri gitu. Jadi gue kayak nggak nganggep itu suatu yang parah gitu, tapi ya setelah melihat lagi kayak sekarang ya sebenarnya itu cukup manipulatif gitu. We got you, man. Hah? Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin dari pengalaman kita bertiga tadi yang kita udah ceritain, bisa disimpulin kalau gaslighting itu tuh sebenarnya lebih menekankan memanipulasinya sih, perilaku memanipulasinya biar orang yang melakukan itu tuh bisa lebih ibaratnya berkuasa lah. Nah, jadi korbannya itu selalu merasa mereka salah. Jadi emang kan kita di sini sharing kan, dan emang ini menurut opini dan pengalaman kita pribadi sih. Jadi emang kalau misalnya Nusantara ada yang emang pernah ngalamin ghosting gaslighting, dan mungkin udah konsul ke ahlinya, mungkin ke psikolog atau ke ahli di bidangnya, dan mereka bilang ini merupakan salah satu ciri-ciri pengalaman gaslighting itu. Ada yang mau cerita bisa tulis di kolom komentar, bisa cerita-cerita bareng. Dan kita juga bisa lebih tahu nih kayak sebenarnya gaslighting tuh gimana sih ya kan, definisinya secara lebih lengkap gitu. Jadi dan apa pengalaman di luar dari cita-cita kita tadi iya, gitu ya. mungkin pengalaman di kantor, ya bisa jadi di kantor, atau mungkin dengan apa orang-orang terdekat juga, selain dari apa keluarga gitu. Ya Nusantara, kami harap dari sharing kami tadi gitu ya, dari cerita-cerita tadi itu bisa membantu meningkatkan awareness juga tentang peristiwa gaslighting ini ya, tentang perilakunya khususnya gitu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah jangan lupa juga ya, kalau memang bermanfaat bisa juga di-share nih ke orang-orang terdekat kalian, atau mungkin yang nggak dekat juga nggak apa sih. Gimana tuh? Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Kami dari Aksi Reaksi. Jadi itu apa namanya? Jangan gue deh, gue ngeblank anjing. Nah, itu kan dari cerita-cerita kami tadi kan dari sharing kita sama juga.